Shalom anak muda, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saat ini berada, kita berkumpul dalam kasih Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang boleh membebaskan, yang boleh membagikan kita semua. Siap dengar firman Tuhan? Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kalau hari ini kami boleh beribadah, hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau yang menyertai setiap kami, memberikan pengertian, memberikan pemahaman, Engkau bicara buat setiap kami Tuhan. Kami mau bangkit, kami jadi anak-anak muda yang bersemangat, anak-anak muda yang maju terus di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke guys, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema yang saya buat mengenai tentang gear up. Oke, gear up itu artinya bagaimana kita mempersiapkan diri. Ada satu perlengkapan yang kita pakai, yang kita gunakan untuk suatu keperluan tertentu. Oke guys, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan sama-sama dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Nah, kita akan baca sama-sama ya. Oke, dipersiapkan Alkitabnya. Judul perikopnya adalah perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah guys, ini penting banget. Di ayat 10 dan ayat yang ke-11-nya, ini firman Tuhan bilang bahwa hendaklah kita anak-anak muda itu jadi kuat. Nah, bagaimana jadi kuat? Di sini dibilang di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita jadi kuat. Makanya itu penting buat anak-anak muda kita punya persekutuan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa kita, lewat pembacaan Alkitab kita untuk kita semakin kuat. Nah, di dalam Tuhan kita akan terus di-buff. Wah, tahu dong, ini para gamers tahu banget nih arti kata di-buff. Di-buff itu artinya juga dijadikan lebih baik, lebih kuat, jadikan lebih indah. Nah, itulah Tuhan kita baik banget. Tuhan pengen kita anak-anak muda jadi lebih baik di dalam Tuhan. Nah, kalau iblis maunya apa? Kalau iblis maunya anak-anak muda tuh di nerf, ya kan? Dibikin imitasinya, dibikin jadi kayak mainan gitu kan, malah dilucuti gitu. Tapi kalau Tuhan berbicara soal diperlengkapi. Nah, makanya ayat 11 dikatakan karena itu gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Nah ini makanya guys yang hari ini kita mau bicara soal gear up. Bagaimana kita memperlengkapi diri kita, bagaimana kita menggunakan hal-hal yang sudah disediakan di dalam Tuhan supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa berkemenangan. Lanjut ya. Ayat 12 bilang begini. Karena perjuangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, guys, ini Paulus menegaskan seperti ini. Pada waktu kita menggunakan perlengkapan senjata rohani, memang ini kan suatu ilustrasi, emangnya kita mau perang. Saya mau katakan, yes, saat ini sebenarnya kondisi kita sedang dalam kondisi peperangan. Tetapi peperangan seperti apa? Peperangannya bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Jadi peperangannya saat ini apa? Peperangan melawan pelajaran matematika yang susah benar gitu. Atau perlawanan saat ini menghadapi teman-teman yang lagi pada julitin gua. Peperangannya sedang menghadapi apa? Mungkin situasi keuangan orang tua kita saat ini yang sedang kesulitan. Mungkin kita sedang punya pergumulan, sedang punya tantangan. Ya, itu juga salah satu peperangan-peperangan yang kita hadapin. Macam-macamnya. Tetapi di sini Paulus mengajarkan kepada kita, yuk pada waktu ini berbicara soal sesuatu yang rohani. Berbicara sesuatu yang spiritual. Bahwa, hei anak-anak muda, kalian mesti sadar bahwa ada alam roh seperti itu. Ini yang kita mau pelajari sama-sama. Bahwa surga itu ada. Karena di sini katakan serangan-serangan daripada si iblis, tipuan-tipuan daripada si iblis, salah satunya kalau kita anak-anak muda mulai bingung, surga itu ada apa enggak? Nah, itu serangan iblis sebenarnya. Lalu karena iblis akan memaksa kita, akan
mengganggu kita dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita rasakan lewat sekeliling kita. Padahal Tuhan menyediakannya masa depan. Masa depan itu belum kita alami saat ini. Tapi Tuhan sudah menyediakan masa depan, sesuatu yang akan. Jadi bukan sesuatu yang kita lihat sekarang. Nah, ini pertempuran yang sedang terjadi saat ini. Berbicara mengenai apa yang kita lihat dan kita rasakan sekarang dengan apa yang Tuhan sudah sediakan di masa depan kita. Nah, serangan-serangan iblis itu masuk. Nah, firman Tuhan bilang kita mesti kuat. Kita mesti gunakan perlengkapan senjata rohani. Lanjut ya. Ayat 14 bilang begini. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Nah, ini gearnya udah keluar nih, perlengkapan-perlengkapannya udah keluar. Tapi yang pertama kali pada waktu kita bicara soal, waktu kita mau gear up, waktu kita mau menggunakan perlengkapan senjata rohani ini, yang pertama-tama dibilang berdiri tegak dulu. Yuk, berdiri tegap dulu. Yuk, anak-anak muda bangkit dulu nih. Yuk, jangan galau lagi. Setuju ya? Jangan lemes-lemes lagi. Yuk, kita berdiri dulu. Ada masa depan yang indah yang daripada Tuhan. Yuk, mesti semangat dulu. Nah, yang pertama dibilang di sini ada beberapa perlengkapan. Nanti kita akan lihat ada 6 perlengkapan. Kita akan lihat satu-satu. Ya, tadi sini kita baca berbicara mengenai ada sabuk, bicara berikat pinggangkan kebenaran. Nah, anak-anak muda, kita butuh kebenaran, butuh hal-hal yang benar. Karena saat ini di dunia ini informasinya banyak banget. Kalian bisa di smartphone kita bisa dapatkan berbagai macam informasi. Dan kadang-kadang informasi itu begitu tipisnya antara kebenaran dengan hoax seperti itu. Dan begitu tipisnya antara berkat Tuhan dengan kutuk. Itu cuma masalah klik kita. Jadi jari kita, telunjuk kita itu bisa klik kebenaran, bisa juga klik sesuatu yang nggak baik buat kita. Nah, karena itu anak-anak muda penting banget ini kita jaga kebenaran-kebenaran itu yang ada dalam diri kita. Kita mesti jaga apa yang kita tonton, kita mesti jaga apa dari apa yang kita baca, kita juga mesti jaga dengan apa yang kita dengar dan dari pergaulan kita. Anak-anak muda, kita butuh kebenaran yang boleh membuat kita kuat, membuat kita tegap. Nah, kita lanjut ya, ayat yang ke-15-nya dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan. Kasut ini apa? Ya boot, bayangin aja boot ya. Kan kalau kita bayangin jadi tentara ini jadi bootnya dia. Kasut itu sepatu. Untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil itu bicara soal kabar baik. Berbicara soal janji Tuhan. Ini boot, ini adalah yang melindungi untuk kita berjalan. Nah, guys, penting banget pada waktu kita menjalani hari-hari kita, setiap hari, setiap waktu, penting banget bahwa kita mesti berlindung dari kabar baik, dari Injil, tentang firman Tuhan, tentang janji-janji Tuhan, tentang kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong itu apa? Ketopong itu helmet ya. Nah, dalam ayat 18 yang terakhir, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Oke, guys. Nah, tadi ini kita lihat ya, ini kita lihat gambar dari tentara Romawi dengan perlengkapan perang mereka. Tadi di Efesus pasal 6 itu ada 6 perlengkapan. Tadi kan ada bicara soal beltnya kan, bersabukan kebenaran, lalu berbicara soal baju jirahnya, berbicara soal keadilan, lalu berbicara soal ada bootnya, ada sepatunya itu tentang kerelaan memberitakan Injil, bahwa kita mesti berdiri tentang hal-hal kabar baik tentang janji-janji Tuhan, lalu berbicara soal shield, ya, perisai itu, bicara soal perisai iman, lalu juga bicara soal helmet ya, ketopong itu adalah helmetnya, supaya tahu dong ya, kalau helmet itu supaya nggak kena headshot. Waduh, lo kalau kena headshot langsung tumbang begitu, pakai helm seperti itu. Dan yang itu juga bicara soal ada namanya pedang roh gitu.
Nah, dari 6 perlengkapan rohani yang tadi disebutkan di Alkitab, itu 5-nya itu berguna untuk pertahanan, defense. Benar ya? Dari 6 itu. Hanya 1 perlengkapan yang digunakan untuk menyerang, yaitu dibilang pedang roh. Nah, guys, karena itu, Tuhan tahu banget nih, bahwa di hari-hari kita, walaupun kita udah berdoa, walaupun kita udah baca firman Tuhan, kita ikut KT, kita ikut ibadah online seperti ini, gangguan itu pasti selalu ada. Tantangan itu akan selalu ada. Cobaan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, kita butuh perlengkapan-perlengkapan tadi untuk melindungi diri kita. Nah, ini dari perlengkapan seperti ini untuk melindungi apa? Karena kita nggak, nah ini bicara soal perlengkapan lagi, kebayang nggak sih? Kebayang kalau, nah ini juga salah satu tipuan daripada iblis ya mengenai perlengkapan senjata rohani. Apakah perlengkapan senjata rohani kita hanya pakai pada waktu tertentu saja, misalnya? Padahal tadi firman Tuhan bilang supaya kita siap sedia karena waktunya itu akan datang. Nah, jadi kebenaran juga yang kita mau belajar siang hari ini berbicara soal perlengkapan senjata rohani ini adalah yang pertama, ini bisa digunakan untuk semua kalangan, semua umur, mau cowok, mau cewek, mau anak-anak, anak muda maupun orang tua. Ya, karena kalau kita sampai kebayang kepada kita, wah ini mah baju mainan, ini mah buat para anak-anak aja nih, buat para bocah-bocah aja, misal seperti itu. Nah, sehingga kita yang menganggap dirinya udah lebih dewasa, kita berpikir, gue nggak perlu lagi perlengkapan seperti ini. Ini butuhnya buat anak-anak aja gitu. Atau sebaliknya, saya masih terlalu kecil nih untuk menggunakan, itu belum waktunya saya berperang. Anak-anak muda, saya mengatakan bahwa kalau firman Tuhan ini ditulis, di sini nggak dikatakan buat anak-anak, di sini nggak dikatakan buat orang-orang muda saja, juga nggak dikatakan buat orang tua, tetapi ini buat kita semua. Artinya semua kalangan, dari yang sekolah minggu, kita yang remaja, pemuda maupun yang orang-orang tua, butuh perlengkapan senjata rohani ini. Amin. Nah, itu kebenaran yang kita mau pegang hari ini. Ini perlengkapan senjata rohani, bahwa setiap orang harus gear up, harus menggunakan perlengkapan senjata rohani ini. Yang kedua, ini baju bukan buat event, gitu ya. Bukan lagi buat kartinian, ya kan? Ini kan kalau biasanya baju-baju gini, wah kalau dipakai kalau kartinian atau pesta kostum. Enggak, saudaraku. Ini pada waktu kita bangun tidur pagi hari, justru ini yang kita kenakan. Nah, makanya Paulus bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Jadi guys, pada waktu kita bangun tidur gitu ya, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, sebenarnya kita sedang menggunakan seperti ini. Jadi ini Paulus ngajarin seperti ini. Kan kalau kita berdoa ya, kita baca firman Tuhan, kan nggak apa-ngapain kan, mungkin masih belekan, mesti seperti itu. Gimana tampang perangnya? Tapi justru disitulah sebenarnya secara roh kita sedang gear up. Pada waktu kita datang sama Tuhan, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita sedang gear up. Di alam roh kita tuh sedang menggunakan pakaian tempur ini sebetulnya. Nah, tetapi ketika kita menggunakan pakaian tempur ini bukan untuk berperang lawan guru kita, atau kita berperang lawan orang tua kita, kita berperang lawan teman-teman kita, enggak, tapi untuk peperangan tadi di alam roh tadi. Oke, bisa dipahami ya guys ya. Jadi yang kedua, gear up ini bukan pakaian event. Jadi setiap hari kita harus gear up. Nah, saya mau bahas sedikit mengenai tadi ada banyak ya, dari banyak perlengkapan, tapi yang menarik tadi berbicara soal ada perisai, shield-nya nih, bicara soal shield. Nah, shield-nya ini kan Paulus kan nulisnya di Efesus itu pada waktu pemerintahan Romawi, pada waktu kita bayangin juga tentara Romawi. Jadi guys, perisainya jangan bayangin Kapten Amerika gitu ya, perisainya gitu. Cuman bulatnya kecil gitu kan. Ya kan, lu kalau ditembakin sama musuh gitu kan, angkat dikit,
bagian bawah kita kena. Diturun dikit, muka kita kena. Nah, perisai tentara Romawi itu gede banget. Besar banget perisai tentara Romawi. Itu tingginya itu benar-benar biasanya itu kalau ditaruh seperti itu, tingginya di bawah leher kita. Itu perisai itu besar sekali. Nah, jadi bicara soal iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Jadi pada waktu kita baca Alkitab kita tahu ada janji Tuhan bahwa engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Apa yang engkau tabur pasti diberkati oleh Tuhan, engkau akan menuai 30, 60, 100 kali lipat. Bahwa kita akan berhasil dalam Tuhan, bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Wah, begitu banyak janji Tuhan yang kita bisa baca. Nah, kebenaran-kebenaran itu menjadi perisai kita. Juga seperti ini, bahwa adalah kebenaran bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita yang hidup, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu adalah kebenaran. Nah, itu adalah iman kita bahwa kita adalah anak Allah. Karena ketika serangan itu datang sama kita bahwa dibilang bahwa siapa kamu bisa apa, kamu saat ini sedang kekurangan, kamu saat ini sedang nggak bisa apa-apa, bagaimana kita bisa dapat masa depan yang baik. Nah, kita gunakan perisai. Nah, tentara Romawi cara menggunakan perisainya adalah ketika ada satu serangan seperti itu, maka dia akan, kalau misalnya dilihat di perisainya gede banget ya, maka dia akan, bisa saja dia menunduk. Jadi orang nggak lihat apa-apa, tapi akan dilihat perisainya aja. Misalnya dilihat perisainya, kita itu nggak kelihatan. Nah guys, ini penting banget. Pada waktu kita sebenarnya mengandalkan firman Tuhan, pada waktu kita mengandalkan Tuhan, sebenarnya kita sedang bersembunyi di balik perisai. Bukan perisainya Kapten Amerika ya, ini perisai tentara Romawi. Jadi kitanya nggak terlihat sama sekali. Nah pada waktu kita dibully bahwa siapa kamu, perisai iman itu akan bilang bahwa saya adalah anak Allah. Bahwa saya dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan menyayangi saya. Bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan buat saya. Jadi perisai itu yang melindungi kita secara total. Nah ini sesuatu yang menarik lagi mengenai perisai. Nah, tentara Romawi itu berbicara soal tentara Romawi yang menjadi tentara Romawi menjadi salah satu cerita militer, suatu kekuatan militer yang paling fenomenal di dunia karena Romawi pernah bisa menguasai bumi. Bayangin aja, satu dunia ini dulu pernah dijajah sama Romawi kalau kita belajar tentang sejarah. Nah, salah satunya kenapa? Karena salah satunya adalah kekuatan daripada tentara-tentara Romawi. Ya, salah satunya adalah mengenai perisai tadi. Nah, tentara Romawi juga disebutnya sebagai, pernah dengar ya, mungkin katanya kalau prajurit juga pasti menggunakan kata ini. Ada kata legion. Legion, kalau di Alkitab kita pernah baca legion. Nah, tentara Romawi itu nggak pernah sendiri. Tentara Romawi itu kalau berperang dia nggak pernah sendiri, dia kerjanya tim bersama-sama. Nah inilah kekuatan dia. Kenapa? Saya bagikan, kalau perisai itu, kalau kita lihat nih, sekali lagi kita lihat perlengkapan senjatanya tentara Romawi, itu kalau kita lihat, itu melindungi bagian depan semuanya. Betul ya? Perisai depan, kan perisai nggak bolak-balik. Nah, bagaimana dengan bagian belakang kita? Bagian belakang kita. Nggak ada. Nah, karena itu kita butuh siapa? Butuh satu prajurit lagi yang melindungi belakang kita. Sehingga depan dan belakang itu terlindungi. Nah, kalau yang bicara lebih lengkap lagi, bagaimana? Bicara soal kanan kiri kita, depan belakang kita. Nah, makanya prajurit Romawi itu dia nggak pernah bertempur sendiri. Nah, tameng-tameng itu, perisai-perisai itu dibariskan sedemikian rupa, dipegang sedemikian rupa, mereka punya formasi yang dibilang namanya formasi kura-kura, gitu ya. Nah ini bisa lihat nih seperti ini. Nah ini cara bertempurnya prajurit Romawi seperti ini. Mereka pasukannya kura-kura. Jadi mau diserang dari bawah, diserang dari atas, diserang dari samping, mereka terlindungi semua.
Nah, karena itu guys, saya mau bilang kepada anak-anak muda hari ini, bahwa kita di dalam Tuhan itu nggak bisa sendiri. Engkau butuh sahabat rohani dalam hidupmu. Engkau butuh komunitas rohani dalam hidupmu. Karena engkau nggak bisa sendiri. Serangan dari musuh itu bisa menyerang kapan saja dan dari mana saja. Engkau butuh mungkin saat ini yang belum PA, saya mau ajak yuk ikut PA. Kalau yang udah lama nggak PA, saat ini hubungi pembimbingmu. Bilang, Kak, saya mau PA dong. Bang, saya mau PA dong sekarang. Kenapa? Seperti prajurit tadi, dia nggak bisa sendiri. Kita nggak bisa anak-anak muda itu sendiri. Nah, situasi pandemi seperti ini membuat kita harus tetap berdiri tegap, kita harus berusaha untuk jangan sampai kita terputus. Gitu ya. Kita mau lihat nih, suatu klip bagaimana fungsi dan bagaimana cara tentara Romawi bekerja. Kalau kita lihat, seperti ini. Ya, ini kalau kita lihat bagaimana mereka maju bertempur, lalu datang serangan dalam bentuk panah-panah seperti itu, lalu mereka membuat formasi. Dilihat kan, panahnya banyak sekali. Jadi saudaraku, dalam peperangan bayangin panah itu nggak cuma satu, tapi banyak sekali dihujani oleh panah. Lihat bagaimana mereka mengatur formasi dan berlindung dan melindungi satu dengan lainnya. Satu dengan yang lain saling melindungi. Nah, kita lihat ada orang yang mungkin tidak menggunakan, tidak lengkap persenjataan, dia bisa dilindungi oleh yang lain. Ya, dia seperti ini, dia berlindung terhadap yang lain. Karena itu guys, kenapa kita butuh komunitas? Kita butuh ada orang-orang yang menjagai kita. Kalau ada pembimbingmu, ada gembalamu yang menjagai engkau, ada orang-orang di sekelilingmu yang menjagai engkau. Karena itu firman Tuhan bilang, penting banget untuk engkau melihat dengan siapa pergaulanmu. Penting banget, firman Tuhan bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa? Kenapa kita kalau dengan sini kita akan lebih bisa memahami? Karena teman kita itu bukan sekedar teman, tetapi kita butuh teman yang saling menjaga. Kita menjagai dia dan dia menjagai kita. Dengan begitulah kita kuat. Nah, guys, karena itu jangan terputus dengan komunitasmu. Saat ini yang mungkin ada KT online, ada persekutuan, ada klub online, ada base camp online, apapun namanya, kelompok tumbuh online kita, ikut. Karena kalau ketika kita ikut, sebenarnya kita sedang menjadi legion, kita sedang menjadi legium. Kita sedang bersama-sama kita kuat. Kita nggak bertempur sendiri-sendiri. Ada PA online, ikut. Ada ibadah online, ikut. Kalau nggak ada pulsa, nggak ada data, bilang sama pembimbingnya, sharing. Nah, kita bisa sama-sama saling tolong satu dengan yang lainnya. Saya juga bicara buat para anak-anak muda saat ini yang sudah punya kesempatan untuk melayani juga. Seperti itu, setelah dengar firman Tuhan ini, lihat bahwa salah satu strategi iblis adalah memecah belah. Salah satu strategi iblis adalah untuk menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan adalah membuat anak Tuhan tercerai-berai. Membuat anak-anak Tuhan merasa sendiri, merasa lonely. Karena itu kita juga mau ajak saat ini, yuk jangan mau situasi pandemi seperti ini mencerai-beraikan kita. Kita solid, kita kumpul lagi. Lewat online, kontak lewat WhatsApp, lewat line kita, lewat sosial media kita hubungi mereka lagi. Kita bangun formasi kita lagi. Jadi kuat, saling melindungi satu dengan yang lainnya. Saling membagi satu dengan yang lainnya. Oke guys, sampai di sini bisa ikut saya kan ya? Oke, nah yang terakhir dibilang bicara soal tadi perlengkapan menyerang. Tadi 5 tadi bentuknya adalah melindungi kita ya. Yang satu berbicara soal pedang roh. Dari mana kita dapat ini? Ini adalah firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang kita baca itu adalah senjata kita. Ini luar biasa ya. Nah, tapi kalau misalnya kita renungkan lagi bagaimana kita bisa mendapat sabuk kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa dapetin baju jirah
keadilan? Dari firman Tuhan. Bagaimana kita dapatin boot kita nih? Dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa dapetin perisai? Dari firman Tuhan. Helmet kita dari firman Tuhan. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu adalah sumber dari segala sesuatunya. Sumber untuk menjadi pelindung kita, untuk kita bertahan, dan menjadi sumber untuk kita bisa menyerang. Nah, kalau kita lihat guys, pada waktu Tuhan Yesus dicobai, tahu ya ceritanya dibawa di pencuri padang gurun, lihat bagaimana iblis bekerja, iblis menggunakan firman Tuhan. Nah, permasalahannya saat ini, lebih hafal mana guys? Iblis atau kita dalam firman Tuhan? Iblis udah ada sedang dari zaman purba. Zaman purba iblis sudah ada. Iblis tahu banget firman Tuhan. Nah, kalau diadu ayat hafalan sama kita, ya mungkin kita belum tentu menang guys. Tapi ini bukan arti saya ngebagi-bagiin si iblis ya. Dia memang taktiknya kuno dari dulu begitu-gitu ya. Dari zaman Adam Hawa, dia mencobai Adam dan Hawa juga caranya sama. Nah, di Tuhan Yesus begitu juga nggak berubah dia kuno banget caranya. Nah, sekarang di zaman sekarang ini juga begitu juga cara dia. Dia akan gunakan firman Tuhan. Nah, saya menyadari mungkin saat ini kita mungkin bisa ada kita mungkin nggak hafal Alkitab kita. Tapi bukan menjadi suatu excuse ya, enggak. Tapi mungkin kejadian ini bisa terjadi saat ini. Saya nggak hafal, gimana dong? Iblis akan tuduh tuh seperti itu. Kamu berdosa. Kamu nggak layak, baru aja kamu gagal, baru aja kamu jatuh. Dia akan terus seperti itu. Nah, karena itu guys, penting banget kita tahu firman Tuhan, kita baca firman Tuhan untuk serang balik pada iblis. Kita bilang, makanya kalau kita belajar di dasar-dasar kekristenan, ayat-ayat hafalan kita, di 4MT kita, jaminan jawaban doa, ada jaminan pengampunan, ada jaminan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ada banyak jaminan itu kita gunakan sebagai senjata yang kita bisa gunakan. Kalau kita ngalamin tantangan saat ini, pergumulan, kita gunakan firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yes! Yang tidak melebihi daripada kekuatan kita. Oh, berarti kalau saya ngalamin gini, saya sanggup untuk melakukannya. Karena Tuhan sedia. Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya, puji Tuhan. Nah, kita bisa gunakan seperti itu. Nah, mungkin ada nggak apalnya nih. Ini saya cari contoh ini, ada keplesetnya, nggak apal. Nah, iblis tuh bisa gunakan lagi. Alah, nggak lengkap kok firman Tuhan. Dari mana ayatnya? Dari mana pasalnya? Dia akan coba serang. Tapi guys, saya mau kasih tahu kebenaran saat ini. Sekali lagi bukan sebagai excuse, tetapi semuanya itu bisa dimenangkan dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita mengenal hati Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan, karena lewat hubungan doa kita, lewat hubungan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, lewat pembacaan Alkitab kita sama Tuhan, kita tahu hatinya Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita nggak pahami dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita nggak mengerti dalam hidup kita. Tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sayang sama saya. Tuhan itu sudah ampuni saya. Tuhan itu sudah sediakan masa depan. Saudaraku, rasa percaya itu adalah iman, saudaraku. Itu adalah perisai iman kita. Kita bilang bahwa Tuhan sudah ampuni saya. Bahwa saya kemarin mungkin gagal, tapi hari ini saya mau bangkit lagi. Saya mau kembali lagi sama Tuhan. Itu bisa dapat dari mana? Itulah hubungan dengan Tuhan. Dan saudaraku, hubungan dengan Tuhan itu juga berbicara soal pedang, saudaraku, yang bisa melawan si jahat. Itulah berbicara soal kasih karunia. Berbicara soal bahwa kita mungkin belum hafal banyak ayat. Mungkin saat ini engkau belum melayani, engkau sedang mau melayani. Mungkin saat ini banyak begitu kekurangan, tetapi engkau mengalami kasih karunia Tuhan. Itulah, gunakan kasih karunia itu sebagai pedang untuk melawan si jahat. Nah, yang terakhir saudaraku, ini buat kita semua, saya ingatkan kepada setiap kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Bagaimana cara tetap teguh, bagaimana cara tetap kuat, miliki persekutuan dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita kuat. Di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Lalu yang kedua, gear up. Gear up senantiasa. Justru pada waktu kita sedang berdoa, pada waktu kita sedang baca Alkitab,
justru kalau orang dunia ngelihatnya itu sedang ngapain tuh gitu kan ya, sedang berdoa, sedang diam, sedang nggak ngapa-ngapain gitu ya. Justru di saat-saat seperti itu, mungkin engkau di kamarmu, engkau datang sama Tuhan, engkau tersungkur sama Tuhan, mungkin air matamu sampai keluar, ada pergumulan sedemikian rupa yang engkau alami sama Tuhan. Justru di momen-momen seperti itu, engkau sebenarnya sedang meng-gear up dirimu. Engkau sedang di-buff sama Tuhan, engkau sedang dibuat lebih baik, engkau sedang dibuat lebih kuat sama Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa walaupun engkau sedang gear up, engkau butuh komunitas. Engkau butuh orang-orang, sahabat-sahabat rohani. Pilih, nggak sembarangan juga, pilih orang-orang yang, bagaimana kita tahu punya sahabat yang baik? Sahabat yang baik pasti membuat engkau, mendorong engkau untuk jadi lebih baik. Sahabat yang baik pasti mendorong engkau untuk tidak pernah menyerah dalam hidupmu. Sahabat yang baik juga selalu ada buat engkau kapanpun engkau butuh. Engkau butuh pembimbing, ada pembimbing-pembimbing rohani, ada pemimpin-pemimpin kelompok tumbuh, ada gembala-gembalamu, engkau ada dalam komunitas, engkau akan aman di sana. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang pertama, kalau engkau sudah dengar firman Tuhan ini, dan engkau rindu untuk ngalamin perubahan dalam hidupmu, engkau mungkin saat ini sedang bingung, nanti setelah meninggal saya akan ke surga atau ke neraka. Bagaimana saya bisa ngalamin kemenangan dalam hidup saya? Bagaimana saya bisa memiliki masa depan dalam hidup saya? Firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya mau tolong saudara, saya mau berdoa buat saudara bagi engkau yang ingin dan rindu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Engkau boleh taruh tanganmu di dada seperti ini sebagai tanda penyerahan engkau dan engkau boleh ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya Kristus di kayu salib. Terima kasih engkau sudah mati buat saya. Saya orang berdosa. Saat ini saya datang sama Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran saya. Saya percaya bahwa Tuhan baik, saya percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa saya. Saat ini saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati saya. Jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Mulai hari ini, hidup saya bukan untuk saya lagi, tapi saya hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat buat saudaraku yang menerima Yesus untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Hidupmu nggak akan sama lagi, hidupmu akan kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, saya juga mau berdoa buat anak-anak muda saat ini yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami banyak tantangan. Yang pertama saya mau katakan, ayo bangkit, jangan menyerah, taruh pengharapanmu dalam Tuhan. Begitu banyak serangan dalam hidup kita, tapi Tuhan janjikan bahwa kita akan menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Karena itu bangkit, gear up. Amin. Kenakan perlengkapan senjata rohani. Mari kita doa sama-sama dan ini juga menjadi doa penutup firman kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa di dalam Tuhan kami kuat. Kami berdoa, tolong kami Roh Kudus untuk kami tetap bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa tadi dalam nama Yesus Tuhan, supaya kami bisa Tuhan memiliki dan menggunakan perlengkapan senjata rohani. Kami bisa gear up setiap hari, setiap waktu. Roh Kudus, Kau yang ingatkan kami, Engkau yang tolong kami Tuhan untuk segenap perlengkapan senjata ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami dilindungi, kami dijagai. Dan kami juga percaya bersama-sama dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, kami akan mengalami banyak kemenangan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kami tetap ada dalam komunitas yang kuat, yang boleh menjagai satu dengan yang lainnya, yang boleh saling memberi satu dengan yang lainnya, yang boleh saling melayani satu dengan lainnya. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Oke guys, kita sudah dengar firman Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Disiapkan roti dan anggurnya. Kita akan makan dan minum anggur ini secara bersama-sama. Oke, sudah disiapkan roti dan anggurnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bersama-sama mau melakukan perjamuan kudus. Engkau yang memberkati anggur dan roti ini Tuhan. Terima kasih untuk tubuh Kristus yang diberikan buat kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, boleh angkat rotinya sama-sama di tangan kananmu. Kita datang sama Tuhan. Inilah tubuh Kristus yang terpecah bagi setiap kami. Tubuh yang telah dicambuk, tubuh yang telah menanggung segala sakit penyakit kami, tubuh yang telah menanggung segala aib dan malu kami, tubuh yang telah menanggung segala sakit penyakit dan segala kelemahan kami, segala kutuk kami telah ditanggung oleh tubuh Kristus. Saat ini kami memakan sama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah buat kami. Darah yang mulia, darah yang agung. Darah ini adalah perjanjian baru buat setiap kami. Darah yang telah memeteraikan kami, sehingga kami disebut sebagai anak-anak Allah. Sehingga kami layak untuk menerima setiap janji Tuhan. Dan kami layak untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Kami menerima segala berkat daripada Tuhan. Kami menerima kesehatan yang daripada Tuhan. Kami terima masa depan yang daripada Tuhan. Kami terima kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah selesai ibadah kita. Mari boleh angkat tangan kita sama-sama. Kita akan akhiri ibadah online kita hari ini. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan kasih karunia, kasih daripada Yesus Kristus tinggal di dalam hatimu sehingga hatimu tidak lagi kosong tapi meluap oleh karena kasih Tuhan, persekutuan daripada Roh Kudus yang boleh menghibur engkau, menguatkan engkau, menyertai dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita sama-sama. Di dalam nama Yesus kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.